Peserta didik sekalian, salam dan bahagia. Selamat datang di pelajaran informatika kelas 10 SMA Katolik Andaluri. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi pertama di kelas 10 ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu untuk: yang pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan konsep dekomposisi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menerapkan konsep pengenalan pola dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menerapkan konsep abstraksi dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep algoritma dalam pemecahan masalah. Berikut akan ditunjukkan pembuatan sebuah program untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Setelah melihat demonstrasi program tersebut, sekarang kita masuk kepada pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan untuk kita yang pertama adalah, apakah komputer berpikir? Kedua, mengapa setiap tahapan dalam menyalakan komputer perlu dilakukan secara berurutan? Atau kita bisa menjelaskan apa yang terjadi jika setiap tahapan dalam menyalakan komputer tidak dilakukan secara berurutan. Yang terakhir, ceritakan dengan bahasamu sendiri yang akan terjadi ketika setiap tahapan dalam menyalakan komputer tidak dilakukan secara berurutan. Berpikir komputasional adalah pendekatan mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan ide atau konsep yang memiliki ciri tertentu, seperti pemikiran logis, sistematis, abstraksi, dan pengenalan pola. Perhatikan bahwa kata kunci untuk definisi ini adalah solusi dan memecahkan masalah. Sedangkan ciri seperti pemikiran logis, sistematis, abstraksi, dan pengenalan pola adalah pilar berpikir komputasional yang akan kita pelajari selanjutnya. Berikut diberikan peta konsep atau mind mapping dari materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Diharapkan bahwa dengan peta konsep ini kita memahami bagian-bagian umum dari keseluruhan materi. Berpikir komputasional memiliki 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sedangkan untuk algoritma ini, sebagai perkenalan, algoritma itu sebenarnya ada banyak, tetapi sebagai perkenalan kita di kelas 10 ini akan diperkenalkan dengan 2 algoritma, yaitu algoritma pencarian yang terdiri dari
algoritma pencarian sekuensial, dan algoritma pencarian bagi dua. Sedangkan algoritma pengurutan terbagi atas algoritma insertion sort dan selection sort. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pemecahan masalah besar dengan cara memecah masalah menjadi bagian-bagian masalah kecil. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari persamaan dari beberapa permasalahan sebelumnya, kemudian menerapkan cara penyelesaian persamaan tersebut pada masalah yang kita hadapi. Abstraksi adalah fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Di sini kita harus membagi hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting pada masalah yang kita hadapi. Kemudian kita menentukan fokus-fokus kita di mana. Sebagai salah satu bagian penting dari informatika, algoritma adalah materi yang akan kita pelajari seterusnya sampai semester genap. Algoritma adalah langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan permasalahan. Soal pertama. Jawaban soal. Soal kedua. Jawaban soal. Soal ketiga. Jawaban soal. Soal pertama. Jawaban soal. Soal kedua. Jawaban soal.
Soal ketiga. Jawaban soal. Soal pertama. Jawaban soal. Soal kedua. Jawaban soal. Soal pertama. Jawaban soal. Soal kedua. Jawaban soal. Dari berbagai macam algoritma yang ada, di kelas 10 ini akan dipelajari dua algoritma. Yang pertama adalah algoritma pencarian, yang terdiri dari algoritma pencarian sekuensial dan algoritma pencarian bagi dua. Yang berikut adalah algoritma pengurutan atau sorting, yang terdiri dari insertion sort dan selection sort.
Algoritma pencarian sekuensial dilakukan dengan cara memeriksa satu persatu deretan data yang ada, kemudian membandingkan dengan kriteria data yang dicari. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma pencarian sekuensial ini. Algoritma pencarian bagi dua ini dilakukan dengan cara membagi dua keseluruhan data hingga menemukan data yang dicari. Algoritma ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Peserta didik sekalian, dari dua jenis algoritma ini kita kemudian bisa memutuskan algoritma mana yang kita akan gunakan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Berikut adalah jawaban untuk soal algoritma pencarian bagi dua. Data yang kita miliki adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan yang terakhir adalah 29. Sekarang kita akan menentukan indeks dari data yang kita miliki. Indeks ke-0 adalah 2. Indeks ke-1 adalah 3. Indeks kedua adalah 5. Indeks ketiga adalah 7. Indeks keempat adalah 11. Indeks kelima adalah 13. Indeks keenam
adalah 17. Indeks ke-7 adalah 19. Indeks ke-8 adalah 23. Indeks ke-9 adalah 29. Data kita berjumlah 10. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi yang pertama. Untuk iterasi pertama, kita akan mencari nilai tengah data dan menghilangkan data yang tidak kita butuhkan. Indeks terendah adalah 0 dan indeks tertinggi adalah 9. 0 tambah 9 bagi 2 adalah 4,5. Kemudian diambil nilai bilangan bulatnya sehingga indeks tengahnya adalah indeks keempat, yaitu 11. Nilai tengah ini kemudian dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Karena 2 kurang dari 11, maka data kanan tidak dipakai. Dan yang dipakai selanjutnya adalah data di sebelah kiri nilai tengah. Sekarang kita masuk pada iterasi kedua. Indeks terendah adalah 0. Indeks tertinggi adalah 3. 0 tambah 3 bagi 2 adalah 1,5. Diambil bilangan bulatnya, maka indeks dari nilai tengah adalah 1, yaitu data yang bernilai 3. Nilai tengah ini kemudian dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Karena 2 kurang dari 3, maka data kanan tidak dipakai, dan yang dipakai selanjutnya adalah data di sebelah kiri nilai tengah. Kemudian, karena yang tersisa cuma satu data, maka iterasi selesai. Sekarang kita telah menyelesaikan algoritma pencarian bagi 2 untuk mencari nilai yang diminta dalam soal dengan melakukan 2 kali iterasi. Iterasi pertama. Membandingkan pasangan pertama, kemudian mengubah urutan sesuai permintaan yaitu ascending atau descending. Iterasi kedua. Membandingkan pasangan kedua, kemudian membandingkan pasangan pertama. Iterasi ketiga. Membandingkan pasangan ketiga, kemudian membandingkan pasangan kedua, kemudian membandingkan pasangan pertama. Iterasi keempat. Membandingkan pasangan keempat,
kemudian membandingkan pasangan ketiga, kemudian membandingkan pasangan kedua, kemudian membandingkan pasangan pertama. Iterasi pertama. Mengambil data terkecil dari data kemudian menempatkan pada bagian terurut. Iterasi kedua. Mengambil data terkecil dari bagian belum terurut kemudian menempatkan pada bagian terurut. Iterasi ketiga. Mengambil data terkecil dari bagian belum terurut kemudian menempatkan pada bagian terurut. Iterasi keempat. Mengambil data terkecil dari bagian belum terurut kemudian menempatkan pada bagian terurut. Demikian penjelasan tentang materi berpikir komputasional. Silakan bertanya jika masih ada bagian yang belum dipahami dan berikan informasi jika materi sudah dipahami.